Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana hari ini? Baik. Ya, hari ini kita masuk pada tema 4, subtema 2, pembelajaran 3. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Sekarang Mas Dilan coba pimpin berdoa teman-temannya. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tadi pagi anak-anak sudah absen di Google Classroom-nya? Sudah. Seperti biasa, kita menyanyi lagu nasional dulu. Kitarlah bendera, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia, kau besar pujaan bangsa. Pada materi sebelumnya, kita sudah membahas tentang pantun. Coba sekarang Mbak Ninding, kemarin ada berapa jenis pantun? Pantun teka-teki, pantun Iya, rahasia, pantun nasihat, Iya, pantun senaka. iya, pinter sekali Mbak Nini. Nah, hari ini kita juga masih belajar tentang pantun. Kita akan membahas unsur-unsur yang terdapat di dalam pantun. Kemudian kita membahas bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Di sini tujuan pembelajaran yang anak-anak bisa capai, anak-anak nanti bisa membuat pantun. Anak-anak bisa membuat lembar pengamatan tentang aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan peran pembangunan nasional, serta menyusun laporan pengamatan tentang pemilihan ketua RT di lingkungan masyarakat. Di sini Bu Guru sudah ada video pembelajaran yang nanti mencangkup beberapa materi. Assalamualaikum anak-anak kelas 5. Saat ini kita akan belajar di tema 4, subtema 2, pembelajaran 3. Hari itu, Dayu dan teman-teman akan melakukan wawancara. Dayu, Edo, dan Lina sepakat untuk berangkat bersama. Mereka juga sepakat bahwa Dayu dan Edo akan menghampiri Lina sebagai warga masyarakat. Kita bertanggung jawab untuk mengamati pelaksanaan pengambilan keputusan, baik dalam pemilihan ketua RT, ketua RW, maupun kepala desa. Pengambilan keputusan bersama dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat. Namun demikian, apabila tidak mencapai mufakat dapat dilakukan voting. Sikap dalam musyawarah adalah memahami tujuan pengambilan keputusan, saling menghargai pendapat satu sama lain, bersikap lapang dada dalam menerima kritik dan saran dari orang lain, serta tidak memaksakan kehendak untuk menjadi keputusan bersama. Informasi apa yang anak dapatkan dari pembelajaran tadi? Coba Mbak Jilan. Tentang musyawarah mufakat dan tentang unsur-unsur pantun. Unsur-unsur pantun. Di video tadi juga mengajak untuk bersepeda. Coba, di sini ada pantun yang tadi saat malas tak bertenaga, jangan diam seperti patung. Ayo kita berolahraga, bersepeda keliling kampung. Coba anak-anak telaah unsur apa yang terkandung di dalam pantun. Ada yang bisa menjawab? Isinya baris ketiga dan keempat. Berapa suku kata ini, Mbak? Ada 8 sampai 12 suku kata. Tema yang terkandung di dalam pantun ini apa, Mbak? Bersepeda berkeliling kampung. Unsur-unsur di dalam pantun tadi ada sampiran yang terletak pada baris pertama dan kedua, isi yang terletak pada baris ketiga dan keempat, kemudian terdiri dari 1 bait yang terdiri dari 4 baris. Banyaknya suku kata, setiap baris ada 8 sampai 12 suku kata.
Tema tadi sudah disebutkan Mbak Nindi, yakni gagasan utama dalam sebuah pantun. Kemudian ada amanat yang terkandung di dalam pantun tadi. Sekarang Bu Guru mau tanya, anak-anak di rumah suka bermain sepeda? Suka. Suka bersepeda. Anak-anak melihat apa saja? Pepohonan. Pepohonan. Sawah. Rumah warga. Nah, sawah di sini termasuk pada dataran tinggi atau dataran rendah? Dataran Masih banyak sawah di lingkungan anak-anak? Masih. Nah, gambar ketiga ini ada apa ini? Gambar apa ini? Nelayan. Nelayan. Berarti nelayan ini berada di lingkungan mana? Pesisir pantai. Pinter anak-anak Ibu. Nah, di sini berarti lingkungan alam itu juga berpengaruh terhadap jenis pekerjaan masyarakat. Di gambar selanjutnya ini, Bu Guru ada 3 gambar lagi. Coba gambar pertama dan kedua ini produksi apa, Nak? Mebel dan sendal refleksi. Nah, ya, mebel dan sendal refleksi ini menggunakan bahan baku kayu dari hutan. Sedangkan pada gambar ketiga ini produksi apa, Nak? Gerabah ini dari apa? Tanah liat. Produksi gerabah menggunakan tanah liat yang berasal dari lingkungan abiotik. Nah, anak-anak, supaya anak-anak lebih paham lagi, Bu Anggi ada bacaan. Sekarang coba Mbak Jilan baca paragraf pertama. Pak Damar ini, merupakan pengusaha sandal refleksi. Pak Damar memproduksi sandal yang dapat digunakan untuk melancarkan peredaran darah. Sandal refleksi buatan Pak Damar terbuat dari kayu. Kayu tersebut diperoleh dari daerah sekitar tempat tinggalnya. Namun demikian, Pak Damar selalu menyarankan kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi setelah penebangan. Coba sekarang paragraf kedua, Mas Gilan. Bacakan dulu, Mas. Tenaga kerja di pabrik Pak Damar juga berasal dari warga sekitar tempat tinggalnya. Sebelum mereka diberi pelatihan terlebih dahulu oleh Pak Damar. Bahkan kini beberapa tenaga kerja Pak Damar telah membuka usaha sendiri. Pak Damar kemudian menjadikan mereka sebagai mitra kerja untuk memenuhi permintaan pasar semakin meningkat. Dari bacaan tersebut, informasi apa yang anak-anak dapatkan dari contoh interaksi manusia dengan lingkungan? Menarik Untuk tenaga kerja. Nah, kemudian interaksi manusia terhadap lingkungan tadi, ada berkurangnya kayu di hutan. Oleh sebab itu, anak-anak harus melakukan apa? Reboisasi. Nah, di sini tadi juga terjadi ketergantungan antara industri dengan hutan. Hutan yang menyediakan bahan baku, sehingga kita sebagai warga masyarakat harus bertanggung jawab merawatnya. Sikap bertanggung jawab tidak hanya kita lakukan pada lingkungan alam, tapi bisa kita lakukan pada lingkungan masyarakat dan lingkungan di sekolah. Anak-anak sudah pernah melakukan musyawarah? Sudah. Pada gambar pertama ini ada pemilihan ketua RW. Sudah pernah melihat, Nak? Sudah. Yang kedua, ada musyawarah di lingkungan sekolah. Musyawarah pemilihan lingkungan kelas. Mbak Nindi, coba Bu Guru mau mendengarkan pengalaman Mbak Nindi dalam mengambil keputusan saat musyawarah. Saya pernah melakukan musyawarah pemilihan ketua kelas. Musyawarah tersebut dilakukan secara voting. Dan ketua yang terpilih adalah Mas Peki. Terima kasih Mbak Nindi. Anak-anak tadi sudah belajar banyak tentang pantun, interaksi manusia, serta tanggung jawab dalam musyawarah. Tadi pagi anak-anak sudah membuka LKPD berikut? Sudah. Nanti yang belum membuka bisa langsung di-scan di sini. Coba di-scan dulu. Di sini ada pantun yang tadi sudah anak-anak telah ciri-cirinya. Nanti ditulis dari pantun ini
ada berapa baris, ada sampiran itu ada di baris keberapa, sajaknya ada apa, kemudian baris yang menunjukkan sampiran tadi termasuk di baris keberapa, isinya di baris keberapa, pantun yang anak-anak temukan bisa ditulis di sini. Sudah paham? Sudah. Setelah anak-anak nanti bisa mencari ciri-ciri pantun, anak-anak kemudian membuat pantun sesuai kreasi anak-anak sendiri. Boleh menggunakan tema lingkungan, tema kesehatan. Nanti anak-anak bebas berkreasi sesuai kelompok anak-anak. Sudah bagi bentuk kelompok ya, menjadi 5 kelompok. Nanti dikerjakan secara kelompok. Ada beberapa gambar nelayan. Berarti nelayan ini ada di mana? Pesisir pantai. Selanjutnya, anak-anak nanti menuliskan aktivitas masyarakat yang ada di lingkungan anak-anak. Sekarang kita ke LKPD ketiga, bisa di-scan lagi. Mas Aska dan Mas Feki, coba dibacakan hasil pantunnya. Di kolam tumbuhan alga, air kolam berbusa-busa, rajin-rajinlah berolahraga agar badan sehat dan tausah. Sekarang pada tugas kedua, kelompok Mas Riza dan Mas Dilan coba dipresentasikan. Beternak hewan menghasilkan bahan makanan. Berdagang memenuhi kebutuhan pokok. Menjahit menghasilkan pakaian. Memperbaiki kendaraan, menyediakan sarana transportasi. Memperbaiki listrik, menyediakan sumber penerangan. Untuk kelompok yang sudah presentasi, kita tepuk salut dulu. Ya, coba. Tepuk salut. Selamat, serta terima kasih anak-anak sekarang sudah bisa presentasi, diskusinya hebat, semua kompak. Anak-anak, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Pantun, Kemudian, kegiatan apa yang anak-anak sukai? Buat pantun. Kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan dari materi hari ini? interaksi manusia dengan lingkungan alam. Ya, adanya musyawarah. Nah, setelah ini anak-anak mengerjakan soal evaluasi yang sudah Bu Anggi upload di Google Classroom. Anak-anak, di sini kita memiliki kata KKM 75. Nanti anak-anak yang mendapatkan nilai di bawah KKM akan mengerjakan soal remedi. Dan yang mendapatkan nilai di atas KKM, di atas 75, mengerjakan soal pengayaan. Sebelum menutup kegiatan hari ini, kita menyanyikan lagu daerah dulu. Materi besok kita akan membahas tentang musyawarah secara demokratis. Dibuka nanti buku tema serta buku paketnya nggih. Anak-anak harus terus melakukan protokol kesehatan, jaga diri anak-anak, selalu cuci tangan, memakai masker. Sebelum menutup kegiatan hari ini, kita berdoa dulu. Coba Mas Dilan. Jabrak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah selesai, anak-anak. Terima kasih pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.